Bismillah, materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini yaitu Jepang Organisasi Militer, Heiho dan Peta. Untuk memenangkan perang Pasifik melawan negara-negara barat, Jepang membutuhkan cadangan tentara. Maka pada 24 April 1943, Jepang mengumumkan pemuda Indonesia disertakan dalam organisasi militer. Kedua organisasi militer yang dibentuk Jepang yakni Heiho dan Peta. Heiho adalah barisan prajurit yang langsung ditempatkan dalam struktur militer Jepang. Hirohito, kaisar terlama di Jepang, anggotanya disertakan di Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Ada juga Kempeitai yang merupakan kepolisian. Jepang memang melihat kompetensi dan kemampuan para pemuda, namun Jepang masih meragukan kesetiaan rakyat Indonesia terhadap kepentingan Jepang. Heiho dibentuk sebagai pekerja kasar di satuan militer. Oleh karena itu, di Heiho tidak ada perwira yang diangkat dari anggota. Perwiranya orang Jepang. Anggota Heiho membangun kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu tentara di medan perang. Banyak anggotanya yang ikut perang melawan Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, hingga Burma, Myanmar. Sejak didirikan pada 1943 hingga perginya Jepang pada 1943, jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang. Mereka yang direkrut berusia 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan mengenyam pendidikan sekolah dasar. Di lingkungan tentara ke-16, yaitu Jawa Madura, dibuat seksi khusus Tokubetsuhan atau bagian intelijen yang disingkat BEPAN. Para pemudanya dilatih kemampuan intelijen. Pelatihan dipimpin Letnan Yanagawa. Pelatihan khusus ini akhirnya berkembang menjadi Seinen Dojo atau Panti Pelatihan Pemuda yang berpusat di Tangerang. Kurikulum Seinen Dojo antara lain semangat, situasi dunia, sejarah perang, spionase, senam, gulat, sumo, renang, menembak, hingga lagu-lagu perang. Ada yang kebagian tugas memegang senjata anti pesawat, tank, artileri, hingga mengemudi. Lulusan pertama Seinen Dojo diantaranya Umar Wirahadikusuma, A. Kemal Idris, R.A. Kosasi, dan Daan Mogot. Heiho adalah organisasi yang paling terlatih kemiliterannya dibanding organisasi lain termasuk Peta. Dua, Peta atau pembela tanah air. Karena Heiho masih belum cukup membantu perang, maka Jepang kembali membentuk pasukan. Di akhir latihan angkatan kedua Seinen Dojo, Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada ini berencana membuat peta seolah-olah diinisiasi rakyat sendiri. Nah, dicarilah orang yang bisa dipercaya Jepang untuk mengajukan surat pada Gun Seikan, kepala pemerintah militer. Orang itu adalah Gatot Mangkupraja. Mengirim surat permohonan dan langsung dikabulkan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dibentuknya Peta atau pembela tanah air secara formal. Kehadiran Peta ini disambut hangat para pemuda. Mereka yang tadinya terdaftar di Seinan dan pun mendaftarkan diri. Di Peta ada jenjang kepangkatan, ada Daidanko atau komandan batalion, Kudanko atau komandan kompi, Sudanko atau komandan peleton, Budanko atau komandan regu, dan Gyuhei atau prajurit sukarela. Mereka yang ditunjuk jadi perwira adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka. Sementara di barisan Kudanko kebanyakan guru. Sudanko adalah pelajar sekolah lanjutan, sedangkan Budanko dan Gyuhei dipilih dari sekolah dasar. Tingkat perwira diperoleh lewat pendidikan khusus. Pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dengan nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa atau Jawa Boy Gyugun Kanbukyoy Kutai. Setelah menyelesaikan pelatihan, para calon perwira ini ditempatkan di berbagai daerah batalion.
di sepanjang Jawa, Madura, dan Bali. Namun berbeda dengan Heiho, peta tidak dimasukkan resmi ke struktur militer Jepang. Peta berfungsi sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Hingga akhirnya kependudukan Jepang diperkirakan ada 37.000 anggota peta di Jawa dan 20.000 di Sumatera. Di sana, peta lebih populer dengan nama Gyugun, prajurit-prajurit sukarela. Jenderal Sudirman adalah salah satu jebolan peta. Demikian presentasi yang kami paparkan melalui video. Untuk yang ingin bertanya, menyanggah, ataupun menambahkan, kami persilahkan dengan hormat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.